Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto Ranja Andung, NIM 1420121029R, Prodi S1 Keperawatan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Di sini yang pertama yaitu saya akan membahas lahirnya demokrasi di Indonesia. Mengapa demokrasi itu bisa sampai di Indonesia? Yang pertama, demokrasi lahir di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Terletak pada dasar demokrasi Clisthenes. Menurut bahasa Yunani, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat. 2. Pada tahun 1948, Metternich mengembangkan konsep demokrasi menjadi 3 bagian disebut trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, pendidikan demokrasi ini didapat orang Indonesia ketika belajar di Eropa seiring adanya politik etnis. 4. Pendidikan demokrasi yang dapat para pendiri negara di Eropa diterapkan dalam pembentukan negara setelah proklamasi sehingga munculnya demokrasi di negara Indonesia. Selanjutnya, perjalanan demokrasi di Indonesia. Pertama ketika zaman demokrasi revolusi kemerdekaan. Keadaan pada demokrasi ini adalah yang pertama, demokrasi berlangsung dari tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, bangsa Indonesia masih disebutkan untuk berjuang menghadapi Belanda dalam agresi militer 2. 3. Dalam melaksanakan pemerintahan, Presiden dibantu oleh KNIP, yaitu Komisi Negara Indonesia Pusat. 4. Selanjutnya partai politik sudah dibentuk sesuai maklumat pemerintah 3 November 1945. Yang kedua adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer keadaannya yang pertama, demokrasi berlangsung dari tahun 1960 sampai 1959. 2. Kemudian presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. 3. Dilaksanakan pemilu pertama kali di Indonesia di tahun 1955. 4. Adanya parlemen yang memiliki kedudukan politik yang sangat tinggi atau munculnya peran dari parlemen. 5. Terjadinya 2 kali perubahan konstitusi. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Konstitusi RIS. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode berikutnya yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin keadaannya demokrasi yang pertama, demokrasi ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. 2. Lewat sidang MPRS, Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. 3. Dibentuknya MPRS dan DPAS sebagai badan legislatif. 4. Konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pergerakan partai politik pada waktu itu terbatas sesuai kebijakan presiden. Demokrasi selanjutnya adalah demokrasi Orde Baru. Keadaan dari demokrasi Orde Baru yaitu yang pertama,
Demokrasi ini berlangsung dari tahun 1965 sampai 1998. Yang kedua, demokrasi ini disebut demokrasi Pancasila sesuai dengan ideologi Pancasila. 3. Rotasi kekuasaan eksekutif pada waktu itu hampir tidak ada. 4. Tumbuhnya KKN yang merajalela. 5. Adanya penyederhanaan partai politik pada waktu itu sehingga partai politiknya pada waktu zaman Orde Baru yaitu sedikit. Yang keenam, selanjutnya melakukan pengembangan dari negara sesuai program Regerita 1-6. Demokrasi selanjutnya adalah demokrasi reformasi. Keadaan dari demokrasi reformasi yaitu yang pertama, demokrasi ini berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang. 2. Terdapat amandemen pada waktu zaman demokrasi ini. Amandemennya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali. 3. Perekrutan jabatan pemimpin politik dilakukan secara terbuka dari daerah sampai pusat. 4. Selanjutnya, pengakuan HAM atau hak asasi manusia sangat tinggi, terutama dalam pers. Yang terakhir yaitu yang kelima, jumlah partai politik itu sangat banyak dan sangat banyak pada zaman reformasi. Sekian dan terima kasih.